Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat para pecinta tasanaji. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Kebetulan ini ada banyak keris di satu meja ini, namun saya mau membahas satu keris yang berdapur dolok namanya. Nah, dolok ini memang jarang banget dibahas, terlebih memang keberadaan dari keris ini ketika sudah sampai di tangan kolektor, tentunya dapur dolok ini jarang banget ada yang keluar gitu. Coba periksa ke kamar Anda, kamar keris Anda, periksa kembali lagi apakah ada koleksi berdapur dolok. Kalau ada, tentunya saya memberi saran agar koleksi tersebut untuk disimpan. Nah, karena kebanyakan ini teman-teman, kebanyakan ya kalau dapur dolok itu memang secara tuahnya memang adem gitu. Adem, bikin asrep di jiwa itu selaras. Itu apabila ada kecocokan yang selaras dengan jiwa kita. Oke sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita menuju pada review pusakanya. Nah, sudah saya tandai agar nggak bingung ketika nyari. Ada orang, mas ini saya pengen dapur sengkelat misalnya, atau dapur dolok. Jadi kalau disimpan kan nggak bingung lagi begitu. Kalau diberi nama seperti ini, dapurnya dolok. Saya rasa ini memang perlu peremajaan lagi ya. Dari sisi warangka perlu diremajakan lagi, perlu digebek ulang kembali. Namun pada sisi warangkanya ini warangka Kegetimongo yang tua, jadi kalau diganti ini aman nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka teman-teman. Wah, baru buka sudah sering gitu ya. Oke, looknya 1, 2, 3. Ada look 5 ya. Look 5 kebanyakan memang Pandawa Lare, ada yang pulang geni. Namun kita merujuknya, mau menamakan dapur atau rancang bangun itu harus merujuk pada ricikannya. Jadi bukan hanya pada looknya. Pada ricikan tersebut akan saya sampaikan teman-teman bahwa gandeknya gandek polos ya. Sokoan itu rangkap ada 2, ada tikel alis, di sini ada serawean dan tidak ada gereneng, looknya ada 5. Sehingga dikatakan bahwa keris dengan langgam seperti ini, rancang bangun seperti ini dinamakan dapur dolok. Lalu perihal tangguhnya kira-kira masuk mana ini mas? Begitu ya. Mungkin itu pertanyaannya. Jadi dengan gestur dan pasikutan serta gaya seperti ini dinamakan keris dengan tangguh Mataram. Nah, tentunya Mataram Islam gitu teman-teman. Oke sahabat-sahabat sekalian, saya perlu menjelaskan perihal tentang dapur dolok ini. Secara aspek filosofi teman-teman, dapur dolok ini sangat panjang. Berikut juga makna filosofinya. Ada perkataan di Jawa, jatinom arane dolok. Nah, jadi artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada masanya. Salah satu proses yang selalu dialami oleh pohon jati yaitu setiap tahunnya adalah proses menggugurkan daun pada musim kemarau. Ini kan musim kemarau ya. Jadi fenomena yang terjadi adalah dedaunan itu berguguran. Itu tandanya sebagai bentuk salah satu cara penyesuaian diri dengan lingkungan dan kondisi sekitarnya. Jadi ketika musim kemarau, pohon jati itu menggugurkan hampir seluruh dedaunannya teman-teman. Nah itu artinya di dalam hidup pada dapur dolok ini memberikan keselarasan hidup, penyesuaian hidup terdapat pada seseorang yang ingin menjalin hubungan dengan teman-teman ya,
secara aspek sosial dia bisa diunggulkan, disukai oleh orang-orang sekitarnya, dan dihormati oleh bawahannya, disayangi oleh atasannya, dan disegani oleh para lawannya. Itu makna filosofis daripada dolok ini. Namun di lain sisi, dapur dolok ini memang dipercaya oleh orang-orang dulu juga sebagai pelancar rezeki. Itu filosofinya, tuahnya juga melancarkan rezeki. Itu dipercaya oleh orang-orang kerajaan zaman dulu, teman-teman sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat pada sisi fisiknya pada dolok ini ya. Jadi kalau kesannya melihat daripada rancang bangunnya atau sisi konstruksi pada keris dolok ini, kesannya itu ada garap-garap klasiknya. Jadi juga terkesan tampak adem meriayani, begitu. Secara spontan bisa langsung kita tangkap dari pertama maksud saya pertama menatap keris ini, yang gandeknya cukup lebar seperti ini, agak memanjang, agak tinggi ya, agak tegak dan tinggi, besi yang seakan-akan ada kebasah-basahan seperti itu. Pamornya tipis namun tampak mengambang ya. Condong lelehnya dan tarikan luk yang terasa kembo, serta penampang gonjo lebih datar, jadi tampak wuwung ya. Jadi tampak ada pengaruh gaya-gaya kulonan di sini. Ini sisi konstruksi pada dapur keris dolok ini memang adalah tangguh Mataram, khas Mataram. Sangat mantap sekali. Berikut juga gaya-gaya yang sangat merbawani, teman-teman. Ini perlu sentuhan sedikit untuk dibersihkan ulang kembali dan diwarangi ulang kembali. Panjangnya sekitar ada 36 cm. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertosan Ajen di Nuswantoro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.